install dulu aplikasi Etaps ya guys. Nah, yang saya pakai ini Etaps versi 22. Oke, kita sekarang buka Etapsnya. Kurang lebih tampilan setelah dibuka seperti ini. Kita buat new model seperti ini ya. Nah, akan keluar jendela seperti ini ya teman-teman. Kita pilih use built-in setting width. Nah, untuk konfigurasi seperti display unit dan lain-lainnya ini kita sesuaikan. Display unit kita pilih metric SI, region vertex material unit standard. Ini kita pilih ISC14. Style desain kode kita pilih 360 16. Konversi kode kita pilih ACI 31814. Oke, selanjutnya kita klik oke. Lalu kita pilih pada grid dimension blend, klik bagian custom grid spacing, lalu kita edit grid data. Nah, di sini teman-teman bisa mengisikan sesuai dengan gambar kerja yang teman-teman akan modelkan 3D-nya. Untuk X grid data ini koordinat sumbu pada sumbu X ini ya teman-teman. Nah, untuk Y grid data itu koordinat sumbu as pada sumbu Y ini ya teman-teman ya. Oke, ini bisa teman-teman isi sesuai gambar yang akan dimodelkan. Oke teman-teman, kita buka file CAD dari bangunan yang akan kita modelkan. Nah, ini contoh bangunan yang saya pakai yaitu gedung pembangunan gedung dan Sapraskan Wil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara dan KPPN Tanjung Selor. Nah, untuk jarak asnya seperti berikut ini ya teman-teman. Ini untuk as Y jaraknya segini. Oke. Lalu kita inputkan ke permodelan yang tadi ya teman-teman. Ya, kita sesuaikan dengan bangunan yang tadi ya teman-teman ya. Oke, ini kita atur demikian rupa biar sesuai. Sebentar. Nah, ini tadi asnya kurang satu, kita tambahkan, klik add. Nah, kita masukkan koordinatnya. Untuk nama asnya ini di sumbu X bisa diganti teman-teman. Langsung diklik aja, lalu isikan nomor 2, 3, dan seterusnya ya teman-teman. Begitu juga nanti yang di grid sumbu Y atau as sumbu Y. Selesaikan dulu.
untuk sembunyi, sesuaikan pada gambar kerja yang tadi ya teman-teman ya. Nah, ini sudah saya sesuaikan dengan gambar yang ada ya teman-teman. Setelah semuanya sesuai, lalu teman-teman klik OK. Nah, setelah itu pada story dimensions kita pilih custom story data, lalu pilih edit story data. Nah, di sini kita akan mengisikan format elevasi lantai pada bangunan yang akan kita buat ya teman-teman ya. Untuk base itu lantai 1, story 1 itu lantai 2. Ini nama-namanya bisa diubah sesuai dengan gambar kerja. Ini kita ubah dulu ya teman-teman ya. Lantai 1 ini lantai 2, lantai 3, lantai 4. Ini kita anggap rooftop saja. Nah, ketinggian untuk elevasi per lantainya bisa teman-teman isikan di kolom height ini. Elevasinya itu 4,2, ini juga 4,2. Untuk gambar yang saya modelkan, elevasinya per lantai itu sama 4,2 meter per lantainya. Nah, setelah kita isikan elevasi per lantai, maka kita lihat di kolom master story. Nah, ini kita pilih yang lantai 2. Klik yes, yang rooftop kita pilih no. Kenapa? Karena sebagai acuan itu lantai 2 yang akan kita pakai, as-asnya itu sesuai pada lantai 3 dan 4. Jadi di bagian similar itu lantai 4 kita pilih similar itu lantai 2, lantai 3 juga kita pilih similar itu lantai 2. Nah, setelah semua selesai, ini splash story kita bikin no semua nggak apa-apa, ini juga kita bikin 0 semua nggak apa-apa. Kita klik OK dulu kawan-kawan. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, kurang lebih muncul seperti ini. Untuk pertama-tama itu mesti keluar 3 jendela ya teman-teman, 3 view windows ini. Teman-teman boleh pakai salah satu, ini disilang aja nggak apa-apa, silang, ini disilang. Nah, kita pakai yang 3D aja ya teman-teman ya. Oke. Nah, setelah muncul seperti ini, nah kayak gini ya teman-teman ya, kira-kira model bangunannya, grid-gridnya. Lalu langkah selanjutnya itu kita mendefinisikan material struktur. Yang pertama, kita definisikan dulu material beton. Bagaimana caranya? Kita pilih menu define, lalu material properties. Nah, untuk
show material. Nah, muncul seperti ini. Kita konfigurasikan material name yang bisa diganti dengan auto button FC 25 MPA. Untuk modulus of elasticity atau E besar kita ganti menjadi 23.500. Lalu kita klik design property data, modify show material property design data, kita klik. Nah, ini kita sesuaikan namanya FC 25 MPA. Ini kita ganti 25. Setelah itu kita klik OK. Nah, sudah, lalu kita klik OK saja teman-teman. Oke. Nah, setelah button, kita definisikan juga material baja tulangan. Untuk baja tulangan kita pilih yang ASTM 615 GR60 A615 GR60. Nah, ini ya kawan-kawan, ini kita klik modify juga. Oke. Lalu spesifikasi baja yang kita pakai sesuai dengan tabel SNI 2052 2017, yaitu BCTS 420B. Nah, ini kita ganti namanya dulu, BCTS 420B atau ASTM 615. Ini data prepare. Modulus of elasticity ini kita ganti 200.000. Kita klik modify show material property design data. Ini kita ganti BCTS 20B garis miring ASTM 615. Oke. Nah, untuk design properties for repair materials ini kita sesuaikan dengan yang ada pada spesifikasi di SNI ya teman-teman ya. Untuk minimum yield strength ini 420. Ini yang minimum tensile strength atau FU 620. Nah, untuk nilai FYE dan FUE ini kita lihat pada tabel SNI. Nah, ini nilai RY dan RT. Tadi kita pakai tulangan baja yang ASTM A615 atau A615 MGR60 yang ini ya teman-teman. Nah, RY-nya itu 1,2 dari FY dan RT-nya itu 1,2 dari FU. Nah, sehingga
area sama dengan 1,2 kali 420. Nah, seperti ini. RT 1,2 kali 620. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, kita kembali, kita isikan saja teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa langsung memasukkan formulanya. Tadi yang ini FY itu kita isikan sesuai dengan nilai RY ya teman-teman. RY nya tadi 1,2 dikali 420. Oke, nah RT nya itu 1,2 dikali 620. Enter. Nah, ini dia teman-teman, kita klik OK. Nah, oke. Nah, setelah kita selesai mendefinisikan material beton dan baja tadi, kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan mendefinisikan balok dan kolomnya teman-teman ya. Sebelum itu, untuk panjang balok yang distandarkan itu 1/10 dari bentang bangunan ya teman-teman ya. Bentang bangunan terpanjang. Nah, contohnya di sini kita 1/10 dari 6 meter, berarti kan 60. Nah, 60 adalah tingginya balok. Nah, untuk lebar balok sendiri setengah dari tinggi balok, berarti 30. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Ini tinggi baloknya kan 60 cm atau 600 mili. Saya pakai yang 500 mili. Nah, untuk B balok atau sisi bawah balok itu setengah dari tinggi balok. Nah, setengah dari 600, 300. Untuk kolom direncanakan menggunakan kolom ukuran 50-50 cm. Maka luas penambang kolomnya itu harus lebih besar daripada luas penambang balok. Nah, di sini udah memenuhi ya teman-teman. Oke, maka kolom 50-50 bisa dipakai. Selanjutnya kita menggambar kolom. Sebelum kita menggambar kolom, kita definisikan dulu kolomnya. Untuk ukuran kolomnya 50-50. Kita klik define section properties, frame section. Nah, ini kita pilih add new property. Karena kolomnya dari beton, kita pilih yang konkret, rectangular section. Nah, ganti namanya dengan kolom K50.
satu semua. Oke. Force modifier. Nah, ini untuk bagian ini kita jangan lupa di desain tipenya kita pilih desain kolom, karena untuk kolom yang ini kita sesuaikan. Oke. Nah, clear cover for convenient bar ini adalah selimut beton, tebal selimut betonnya 40, kita pakai yang 40. Ini dibiarkan default saja, nggak apa-apa. Lalu kita klik OK. Klik OK. Nah, selanjutnya kita definisikan penambang balok. Sebenarnya sama dengan kolom, kita pilih konkret yang rectangular tadi, ganti namanya sesuai dengan yang kawan-kawan buat di gambar kerja. Ini balok induk 300 kali 500 mili. Ini tetap FC ini. Oke, kita ganti 500 dan 300. Nah, ini sama, biarin satu semua. Penulangannya jangan lupa pada desain type, karena balok kita pilih yang M3 design only. Bukan untuk beam atau balok. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, ini kita juga klik OK. Nah, kita sudah mendefinisikan kolom dan baloknya ya teman-teman. Kita klik OK dulu. Selanjutnya kita definisikan plat lantainya. Pilih define, section properties, slab section. Ini add new property. Nah, ini plat lantai yang 12 cm. Kita klik S120, J25. Modeling type-nya kita shell tin ya teman-teman. Untuk plat lantai beton, nah thickness-nya ini jangan lupa diganti 120 mili. Kita klik OK. Lalu OK. Jangan lupa teman-teman, setiap mendefinisikan material selalu diklik OK, jangan diklik silang. Karena kenapa? Jika diklik silang maka akan hilang material yang sudah kita definisikan tadi ya teman-teman. Setelah kolom dan balok kita definisikan, selanjutnya adalah mendefinisikan bebannya teman-teman. Kita klik define, lalu load patterns. Nah, di sini defaultnya ada dua beban, yaitu dead dan live. Dead untuk beban mati bangunan, live untuk beban hidup. Nah, kita tambahkan satu beban lagi, yaitu super dead atau beban mati tambahan. Ini kita pilih super dead. Untuk save with multiplier-nya kita pilih 0. Itu kita klik add new load. Nah, untuk angka self multiplier ini kenapa 0? Karena untuk beban yang dihitung oleh user. Nah, untuk yang beban mati bangunan sendiri itu kita pilih
nomor 1, karena beban yang dihitung akan ditentukan atau dihitung oleh program secara otomatis. Oke, setelah kita definisikan bebannya, kita klik OK ya teman-teman. Jangan lupa kita save dulu aja biar tidak hilang. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita mendefinisikan mass source. Mass source menentukan jumlah massa yang akan dihitung oleh etaps untuk analisis waktu getar, beban total untuk pembebanan gempa dan sebagainya. Nah, pemilihan mass source itu kita bisa lihat pada menu define, lalu kita pilih mass source, klik. Nah, kita modify. Oke, mass source ini kita pilih specified load patterns ya teman-teman. Untuk elemen self mass kita unchecklist, dan additional massnya kita juga unchecklist. Nah, ini yang beban tadi kita isikan sesuai berdasarkan perencanaan pembebanan gempa pada SNI 1726 2019. Nah, ini ya teman-teman ya, berdasarkan perencanaan pembebanan gempa, yaitu kombinasi pembebanannya seperti ini. Nah, untuk beban hidupnya itu 0,25%, ya 25% atau 0,25. Oke, kita add saja untuk beban mati bangunan. Untuk beban mati tambahan itu superjet kita add juga. Nah, untuk beban hidup itu multipliernya jangan lupa diganti 0,25 atau 25%. Kita klik OK. Nah, ini kita klik add, jangan lupa. Setelah terinput 3 kombinasi tadi, lalu kita klik OK. Nah, ini kita klik OK. Nah, setelah tadi kita mendefinisikan mass source, langkah selanjutnya itu kita memulai untuk menggambar kolom dulu ya teman-teman. Sebelumnya kita pilih dulu plan untuk menampilkan yang lantai 2. Apply OK. Nah, sudah seperti ini. Setelah muncul seperti ini, kita klik draw, lalu pilih yang draw beam atau kolom. Kita pilih quick draw kolom. Nah, ini kita pilih kolom yang sudah kita definisikan 50-50 sesuai dengan gambar. Momen rilisnya continuous karena tumpuannya cepit, dan yang lainnya biarkan default. Lalu
sesuai dengan titik-titik kolom yang ada pada gambar kerja. Atau bisa kita drag seperti ini, itu lebih cepat ya teman-teman. Oke, ini kita silang, lalu escape. Nah, untuk di gambar itu ternyata ada kolom ukuran 30 kali 30 ya teman-teman. Kita definisikan dulu, kita buat kolom 30 nya dulu. Nah, karena sudah ada yang kolom 50 kita pakai yang add copy of property. Nah, ini kita ganti kolom 30. Nah, kita tinggal mengganti ininya saja teman-teman, depth dan width-nya. Lalu oke. Ini oke. Nah, kita gambarkan pakai quick draw kolom yang tadi. Ini kita pilih 30 sesuaikan letaknya seperti yang ada di gambar kerja. Nah, sip, sudah. Ini tampilan 3D nya kita klik yang ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Setelah kita menggambar kolom yang lantai 1 ya tadi, untuk kolom di lantai berikutnya karena titiknya sama, kita pakai replicate. Caranya kita di keyboard kita tekan Ctrl R. Nah, ini nanti kita pakai ini. Kita tutup dulu. Pertama kita select dulu kolom yang akan kita replicate atau kita copy. Properties, frame section. Nah, select object type. Nah, ini kita pilih kolom, select, close, lalu kita Ctrl R, story, pilih yang lantai 3, kita oke. Nah, ini kan sudah ke copy, kita select. Ini kita lihat yang lantai 3, kita select lagi, lalu Ctrl R lagi, story, yang lantai 4, kita oke. Kita cek yang lantai 4, Ctrl R, story, pilih yang rooftop, oke. Untuk mengecek per lantai kita bisa pakai ini ya teman-teman, karena displaynya kita sudah pindahkan ke display 2 dimensi.
Selanjutnya kita akan menggambar elemen balok. Untuk balok kita klik draw beam draw kolom, pilih yang quick draw beams atau kolom ini. Nah, ini kita pilih propertinya, kita pilih balok induk 300 500. Momen release continuous karena tumbuhannya speed. Sementara itu kita rubah dulu set view-nya ke 2 dimensi yang lantai 2. Nah, draw quick draw beam juga. Oke, nah ini kita bisa klik satu seperti ini, atau kita drag saja agar lebih cepat. Nah, oke, hasil. Nah, ternyata ada balok satu lagi yang ukurannya lebih kecil. Kita definisikan dulu seperti yang sudah. Pilih balok induk, add copy of property karena kita sudah buat sebelumnya. Ini baloknya ukuran balok anak ukuran 300. Balok anak ukuran 15 kali 30. Ini kita ganti 300, widthnya kita ganti 150. Nah, kita pencet OK. Karena namanya sama, kita modify. Ternyata adalah mili. Oke, nah, kita klik OK lagi kawan-kawan. Nah, kita draw lagi, klik beam atau draw. Ini kita pilih balok anak ukurannya sekian, letaknya di sini, di sini, di sini, di sini, ini, dan di sini. Oke, skip. Nah, baloknya sudah tergambar. Kita lihat tampilan 3D-nya dulu. Nah, seperti ini ya, kurang lebih. Selanjutnya kita akan menggambar balok anak. Kita set dulu ke lantai 2 lagi. Nah, untuk balok anak kita penggambarannya draw beam atau kolom, kita pilih yang quick draw secondary beam. Nah, ini properties kita pilih yang B, balok anak 1530. Momen release nya pin ya ke teman-teman, bukan continuous. Kenapa? Karena balok anak itu tumbuhannya sendi. Number of beams itu jumlah balok anak antara balok induk. Nah, ini kita bisa menggambarnya. Nah, ini per balok induk, karena ini arahnya masih arah Y. Ini kita buat satu dulu. Oke, lalu ini kita ganti arahnya X. Nah, bisa dilihat jadinya seperti ini ya teman-teman. Nah,
Oke, kita klik saja. Sudah tergambar semua balok dan kolomnya. Kita lihat tampilan 3D-nya seperti ini. Kita lihat lagi ke set plan lantai 2. Nah, ini ada yang kita cek di gambar kerja. Antara AC dan WG 23 23. Nah, ini kita delete saja untuk area tangga. Oke, kita save agar tidak hilang. Nah, oke, selanjutnya kita akan menggambar plat lantai. Caranya draw floor atau wall object. Kita pilih draw rectangular floor. Nah, ini kita pilih S120, jangan lewat. Ini kita gambarkan. Kita gambarkan di drag ya teman-teman. Nah, seperti ini. Atau kita bisa memakai draw quick draw floor ini. Ini lebih cepat teman-teman. Kita cek 3D-nya. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, karena lantai pada lantai 3, 4 dan rooftop itu sama, maka kita copy seperti tadi. Kita select dulu. Object type.
story. Lantai 3 kita apply, lantai 4 kita apply. Oh ya ding, sudah select lagi. View cell cross plan. Ini yang lantai 3. Oke, select check type view stand for cross. Salah. Nah, agar mempermudah kita menggambar, kita hapus saja kolom yang ini ya teman-teman, kita hapus dulu. Oke, kita set plan lantai 2, kita select semua. Story lantai 3. Oke, nah, lantai 3 kita select semua, Ctrl R. Story lantai 4. Oke, ini lantai 4 kita select lagi, Ctrl R, story ke rooftop. Oke, nah jadi seperti ini. Tampilan 3D-nya kurang lebih seperti ini. Kita bisa lihat pakai Extrude Google. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu untuk mendapatkan perilaku mendekati aslinya dan menghindari konsentrasi tegangan yang terjadi, maka mesh area plat diubah menjadi 1 meter kali 1 meter dengan cara assign sebentar. Dengan cara analyze fully automatic mesh. Analyze automatic mesh setting for floors. Ini kita pilih rectangular mesh, maksimum mesh size nya 1 meter. Kita klik OK. Nah, ini buat kita lihat di set plan lantai 2. Oke. Untuk bagian yang void ini kan untuk tangga. Nah, kita gambarkan voidnya. Caranya sama seperti menggambar floor atau lantai. Quick draw floor. Nah, ini pada properti kita pakai yang opening. Kita klik sini dan kita klik sini. Untuk yang lantai 3 kita
sini, kita klik sini, non lembat, kita klik sini, kita klik sini. Oke. Nah, ini untuk rooftop. Ini rooftopnya bolong, kita tambal pakai ini, dan ini karena rooftop kita kasih balok anak di sini. Nah, kita kasih balok. Oke. Nah, tampilan 3D-nya seperti ini ya teman-teman. Kita save dulu. Selanjutnya kita tentukan tumbuhan, itu view, set plan view, kita pilih yang lantai 1. Oke. Nah, ini kita assign join, restrain, fast restrain kita pilih yang jepit. Nah, ini kita drag. Astagfirullahaladzim. Nah, ini nanti kita pilih yang fast restrainnya ini ya teman-teman. Kita silang dulu, skip, 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 skip. Nah, kita pilih select aja. Nah, ini kita drag, kita drag, ini kita drag. Oke. Lalu assign join, restrain, pilih yang ini, kita apply. Oke. Nah, sudah. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita menentukan diafragma. Nah, kita tentukan diafragma untuk memperhitungkan kekakuan dan elemen vertikal sistem penahan gaya gempa. Pemilihan tingkat fleksibilitas diafragma dapat dengan jelas dilihat pada pasal 7.3 SNI 1726 2019. Asumsi diafragma untuk lantai tiap tingkat adalah kaku atau rigid. Nah, kita tentukan diafragmanya. Kita select dulu object type, select properties, snap section S20 120, select close. Setelah kita select, lalu analyze, assign. Shell, kita pilih yang diafragma, pilih D1, modify. Nah, ini kan sudah rigid. Oke. Ini D1 kita apply. Oke.
seperti ini hasilnya. Setelah kita menentukan diafragma, lalu kita menentukan rigid end zone factor dengan cara assign frame, pilih end length offset. Nah, nilai default untuk rigid zone factor adalah 0. Jika rigid zone factor 1, maka dianggap end offset sebagai elemen yang sangat kaku, fully rigid. Pembuat program menyarankan untuk menggunakan engineering judgment. Secara umum, manual program menyatakan bahwa rigid zone factor lebih kecil atau sama dengan 0,5. Ini kita ubah 0,5, apply, lalu oke. Selanjutnya kita akan menginput beban. Pertama kita select dulu select vertex slab section, kita input beban lantai dulu ya. Select, close, assign, shell uniform. Ini kita pilih support head ini 1,8, apply, oke. Nah, kita select lagi properties slab section S20, select, close, kita assign shell load uniform. Ini kita pilih yang live, besarnya 3,22, kita apply, oke. Nah, untuk lantai rooftop kita pindah view-nya ke lantai rooftop. Kita select dulu plat lantainya. Lantai rooftop kita assign shell load uniform. Ini loadnya 1 ya teman-teman, apply, oke. Nah, save dulu. Nah, seperti ini kita lihat tampilan 3D-nya. Selanjutnya kita inputkan beban mati tambahan balok karena dinding keliling ya teman-teman. Sebelumnya kita select dulu select dulu balok keliling.
assign frame load distribute. Nah, load patternnya kita pilih yang seperti terus kita masukkan sesuai dengan yang direncanakan. Kita apply, oke. Nah, seperti ini teman-teman. Kita kelewatan satu ini, select sign frame load distribute apply, oke. Setelah semua sudah kita inputkan, kita cek model, kita pilih analyze, cek model, select all. Nah, lalu kita oke. Kita tunggu dulu sampai muncul. Nah, kalau pemberitahunya seperti ini, maka model yang kita buat tidak ada yang bermasalah ya teman-teman. Ini berarti aman. Selanjutnya kita pengecekan threshold kebebasan. Analyze, set active degree of freedom. Nah, ini kita pilih full 3D, oke. Kita save dulu. Selanjutnya kita run analyze. Nah, sebelum kita run analyze seperti tadi, kita pilih analyze, set load cache to run. Nah, ini diagram center of the rigidity kita centang. Nah, ini kita run now. Kita tunggu dulu. Nah, ini sudah run analyze. Setelah ini kita cek dengan display deform shape. Kita pilih mode 1. Kita pilih automatic.
Nah, kita start animation. Kita bisa melihat melalui show table. Ini yang struktur model information. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk model direction factor, ini kita pilih yang model load participation radius. Nah, pada model ini kurang dari 100%. Nah, harusnya ini harus 100% teman-teman. Nah, ini karena kurang dari 100%, maka kita bisa membenarkannya, memperbaikinya. Larinya kita ke define, terus load case. Nah, pilih yang model modify, ya, maximum number of modules. Nah, ini kita tambah agar bisa 100%, contoh 15. Oke, kita klik OK. Oke, display show table. Cancel. Display performance save. Ini kita unlock dulu. Oke, kita cek tadi. Oke, kita display and analyze log store run now. Display performance save model. Oke.
display show table. Oke. Nah, kita cek not participation. Nah, ini sudah 100%, berarti sudah tepat ya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan mendefinisikan beban gempa. Nah, sebelumnya kita harus membuka aplikasi RSA atau melewati web lewat Google atau browser lainnya bisa. Nah, ini kita buka Google. RSA Cipta Karya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Di nama kota kita, karena saya pakainya di kota Semarang, kita tulis Semarang. Nah, tampilkan. Nah, kita pilih tanah sedang. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa mengetahui SS-nya berapa, S1 berapa, TL-nya berapa, MCG-nya berapa. Ini muncul di sini. Nah, itu nanti kita input data kecepatan gempa. Kita perhitungkan dulu koefisien yang dibutuhkan untuk menginput ke etap. Seperti ini kurang lebih teman-teman. Nah, kita mulai input beban gempa. Taps. Kita define load pattern. Nah, ini tulis seismik 1. Ini kita pilih seismik. Ini seismik X. Kita pilih ISC 716. Add new load. Ini seismik Y. Kita add new load juga. Kita pencet OK. Define. Kita cek lagi. Kita pilih yang seismik X. Kita modify. Nah, ini unchecklist yang D. Lalu kita OK. Pilih yang seismik Y. Modify. Unchecklist yang X. Oke. Nah, selanjutnya klik yang seismik X, kita modify. Cancel. Ini kita oke. Selanjutnya kita load pattern. Ini seismik X, kita modify. Sebentar. Define load case
pilih yang seismic X, modify. Nah, ini scale faktornya kita klik -1. Oke, yang Y modify. Ini kita pilih -1. Oke. Nah, selanjutnya kita menginput respon spektrum. Caranya define, lalu define function respon spektrum. Ini kita pilih SCE716 add new function. Nah, ini kita isikan sesuai dengan aplikasi RSA. SS1 SS nya 0,911 911 masuk 0,391 391. Lihatnya 6. Kita oke. Nah, oke. Selanjutnya untuk menampilkan gaya geser antar tingkat, untuk menampilkan gaya geser static equivalent atau respon spektrum, caranya kita klik display. Sebentar. Nah, ini kita analyze, set not case to run now. Display deform shape mode. Oke. Display story respon plot. Nah, untuk display type nya kita pilih story shear. Nah, ini case combo, kita bisa pilih live, model, seismic X, seismic Y, atau super D. Nah, ini seperti ini tampilannya. Untuk mengetahui besaran story shears, kita bisa mengklik pada icon ini, show table. Kita pilih yang formatted. Nah, kurang lebih seperti ini munculnya, teman-teman. Nah, seperti ini.